Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang hidup rukun. Masih di tema 1. Tujuan kita belajar hari ini teman-teman adalah dengan kalian nanti dibacakan cerita, maka kalian akan menunjukkan contoh perilaku, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila, sila kedua Pancasila, dan sekarang ditambah dengan sila ketiga Pancasila. Kemarin kita sudah belajar tentang sila pertama dan sila kedua. Hari ini akan kita tambahi dengan sila ketiga Pancasila. Nah, ini kata kuncinya supaya kalian mudah ingat contoh dengan contoh sikap yang sesuai. Yang pertama, sila pertama Pancasila, bagaimana bunyinya teman-teman? Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu berhubungan dengan ibadah kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan. Nah, itu masuk di sila pertama Pancasila. Tadi Bu Widi menyebutkan contohnya. Nah, contohnya misalnya, Tiara rajin mengaji setiap hari. Itu contoh sila pertama Pancasila. Kemudian sila kedua Pancasila ada tulisan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata manusianya. Di sini artinya yang berhubungan dengan menyayangi sesama manusia. Misalnya, Askia membantu Tiara yang sedang terjatuh karena naik sepeda. Nah, misalnya gitu ya. Jadi, Askia sayang dengan Tiara. Akhirnya Askia membantu, itu hubungannya dengan sila kedua Pancasila. Kemudian, persatuan yang berhubungan dengan persatuan. Artinya berhubungan dengan menjaga persatuan atau kerukunan. Contohnya, Kemal dan Ailin bekerja sama membersihkan ruang kelas 2B. Nah, itu berhubungan dengan menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Artinya dia sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang bunyinya bagaimana teman-teman? Persatuan Indonesia. Nah, lanjut ya, Bu diulang. Sila pertama berhubungan dengan ketuhanan, ibadah kepada Tuhan. Sila kedua yang ada kemanusiaannya berhubungan dengan menyayangi sesama manusia. Sila ketiga ada kata persatuan berhubungan dengan menjaga persatuan atau kerukunan. Selanjutnya, nah ini dia contohnya sila pertama. Nih, ini ceritanya Anggi nih, warnanya sama kan jilbabnya hijau tuh kayak Anggi. Nah, Anggi bilang, setiap hari saya selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, ini contoh sikap sesuai sila 1. Setiap hari Adit selalu sholat di masjid. Nah, itu juga contoh sikap sesuai sila 1. Setiap hari Ahram selalu mengaji setelah maghrib. Itu juga contoh sikap yang sesuai dengan sila 1. Setiap hari Robi menambah hafalan surat di Al-Quran. Itu juga contoh sikap sesuai dengan sila 1 ya, yang berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan Tuhan, itu sesuai dengan sila 1. Kemudian, contoh sikap sesuai sila 2, lihat ada gambar di sini. Ada gambar, bapaknya bilang, mari kita beristirahat sejenak karena beliau melihat kalau orang-orang ini sudah capek. Karena rasa sayangnya, rasa kasihnya, beliau mengatakan, ayo kita istirahat dulu.
Nah, itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan dengan rasa menyayangi itu masuk di sila kedua Pancasila. Bapaknya itu mempersilahkan warga untuk beristirahat saat kerja bakti. Ini sesuai dengan sikapnya, sesuai dengan Pancasila, yaitu sila kedua. Apa lambang sila kedua? Rantai, betul, rantai. Selanjutnya, nah yuk sekarang saatnya kita belajar tentang sila ketiga Pancasila dan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kita akan belajar ya tentang sila ketiga Pancasila hari ini. Kemarin kita sudah sila 1 dan 2, hari ini kita akan tambah dengan sila ketiga Pancasila. Kata kuncinya apa tadi sila ketiga? Betul, persatuan. Artinya yang berhubungan dengan membuat rukun, bekerja sama, itu masuk di sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Ya, perhatikan ini. Bagaimana bunyi sila ketiga? Yuk teman-teman, kita bunyikan. Persatuan Indonesia. Nah, betul sekali. Kemudian, gambarnya apa sila ketiga? Gambarnya apa? Oh, pohon beringin. Ini dia gambarnya sila ketiga ya. Ini dia pohon beringin, simbol sila ketiga. Kebersihan rumah ini ada cerita di sini. Kebersihan rumah tinggal Udin. Stop dulu ya, Nak. Ayo, siapa yang coret-coret? Solih-solihah. Nah. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumahnya. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki ringan tangan. Apa itu cepat kaki ringan tangan? Cepat kaki artinya artinya suka menolong atau rajin bekerja ya. Di sini perhatikan. Di sini ada sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, ada kata bekerja sama, perhatikan. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Itu artinya sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kenapa? Karena bekerja sama, maka akan tercipta kerukunan di rumah. Semuanya akan rukun, senang berada di dalam rumah karena anggota keluarganya suka bekerja sama. Selanjutnya, jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di rumah adalah Udin dan Mutiara bekerja sama menjaga kebersihan rumah ya. Nih, pohon beringin ya. Nah, ini juga coba perhatikan, Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kompak sayang, jadi rukun bersama. Kompak itu artinya serasi, bareng gitu ya. Kompak, tidak suka bertengkar, itu juga sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, sekarang coba beri tanda yang menunjukkan sikap sesuai sila ketiga, yuk.
Yang sesuai sila ketiga, yang hidup rukun, coba yang mana? Yang baik, ini kita perhatikan ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar anak main bola. Main bola artinya di sini kalian membutuhkan kerjasama dan kekompakan. Dia termasuk dalam sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Ada 2 anak yang sedang berbicara tentang aturan permainan. Ternyata itu bukan termasuk dalam sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, ini adalah kelompok paduan suara yang akan menyanyikan lagu secara bersama-sama. Kelompok paduan suara termasuk pada sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila karena paduan suara membutuhkan kerjasama dan kekompakan yang baik untuk menghasilkan suara yang baik pula. Selanjutnya, perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yang nomor 1 melakukan piket kelas bersama-sama. Ya, dia sesuai karena piket itu menunjukkan kerjasama yang baik, kerukunan yang baik, dan menimbulkan persatuan. Yang kedua, hanya mau berteman dengan teman satu suku. Ini artinya tidak menjadikan rukun atau akhirnya nanti akan terjadi pertengkaran ketika kita memilih-milih teman. Maka nomor 2 tidak sesuai dengan sikap sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, melakukan upacara bendera dengan tertib. Ya, dia sesuai dengan sila ketiga Pancasila karena saat melakukan upacara bendera kita bertemu dengan semua kelas, kita bersatu di situ, kita tertib melakukan upacara bersama-sama. Yang keempat, menjaga kebersamaan dengan seluruh siswa yang berbeda suku. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, maka kita selalu menjaga kebersamaan, selalu rukun, maka dia sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, sikap yang sesuai lagi yang di masyarakat, nomor 1, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Ini juga contoh kerjasama yang baik di lingkungan masyarakat. Maka dia sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nomor 2, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Jadi dengan yang jauh dia tidak mau. Berarti itu akan menimbulkan ketidakrukunan. Jadi dia tidak sesuai, nomor 2, tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nomor 3, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Karena dilakukan bersama-sama, maka ini menunjukkan kerjasama. Maka nomor 3 sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang nomor 4, ikut serta dalam kegiatan warga, maka dia sesuai dengan sila ketiga Pancasila karena ketika kita ikut dalam kegiatan warga itu menimbulkan persatuan di masyarakat. Nomor 5, lebih menyukai barang dari luar negeri. Berarti kita tidak pernah beli barang-barang yang dijual oleh tetangga atau sekitar. Itu berarti tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, selanjutnya teman-teman, tugas kalian adalah membuat video yang menunjukkan kerjasama, boleh dengan adik, boleh dengan kakak, atau orang tua kalian di rumah, kerjasama untuk menjaga kebersihan rumah. Ya, diulang. Tugas kalian adalah membuat video tentang kerjasama menjaga kebersihan di rumah kalian. Video bisa kalian kirimkan ke Bu Widi melalui WA Bu Widi atau di channel YouTube kalian, kemudian kalian bagikan linknya ke Bu Widi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.